لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله واتقوا الله ما استطعتم أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim Masjid Mushola Al-Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah bahwasanya pada malam ini, di kesempatan ini pada sholat maghrib, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih dalam keadaan hidup, masih panjang umur, kita masih dalam keadaan beriman dalam Islam. Karena nikmat-nikmat itulah kita pada saat ini duduk di sini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu hikmah yang insya Allah ini bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan bahwa kita ini bersyukur karena masih dalam keadaan beriman. Imannya iman tentang Islam. Hal ini kita adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah bahwa kita masih dipilih oleh Allah sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa. Karena banyak di antara kita itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah yang takwanya kurang bagus, yang takwanya abal-abal, yang imannya masih diragukan. Allah sengaja pilih seperti itu. Tapi alhamdulillah kali ini kita hadir di sini, kemudian kita masih dipilih oleh Allah sebagai orang yang beriman. Alhamdulillah. Hadirin, bahwa orang beriman itu terdapat 3 golongan. Kita sebagai hamba Allah ini sebetulnya dibagi 2. Satu, hamba yang beriman. Kedua, hamba yang tidak beriman. Hamba yang beriman itu disebut muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Tetapi seorang hamba yang tidak beriman disebut kafirun, orang kafir. Nah, tetapi Allah lebih banyak berbicara kepada orang-orang yang beriman. Pokoknya satu contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Karena takwa itu adalah sebagai konsekuensi dari sebuah iman. Pokoknya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatihnya dengan iman sebenar-benarnya iman. Nah, alhamdulillah kita masih dipilih Allah, mudah-mudahan sebagai orang yang beriman haqqa tuqatih, artinya iman yang benar-benar. Orang beriman dibagi menjadi 3 golongan. Orang beriman itu adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa dibagi 3 golongan. Satu adalah orang yang takwanya benar-benar takwa. Artinya dia menjalankan perintah Allah, kemudian dia menjauhi larangannya, kemudian dia selalu bermunajat kepada Allah, selalu berdialog dengan Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bahkan hatinya tertuju kepada Allah terus.
orang yang benar-benar beriman. Kata dalam Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu, tadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, berimanlah kamu dengan benar-benar takwa sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jangan sampai kamu meninggal mati sebelum kamu menjadi orang yang muslim, berserah diri. Apa yang namanya orang yang tetap menjaga iman itu? Kalau perbuatannya adalah selalu bertakwa kepada Allah. Pertama, dia mendirikan sholat, dia membayar zakat, dia puasa, dia ibadah yang lain, berzikir kepada Allah dan sebagainya. Dia meninggalkan larangan-larangan Allah dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Bahkan menjaga diri atau haram dari orang-orang yang bersikap lago yang tidak ada gunanya. Yang pertama. Yang kedua adalah golongan orang bertakwa tapi yang tengah. Tadi yang pertama, haqqul qati, beriman dengan benar-benar beriman. Yang kedua adalah orang yang beriman tetapi imannya abal-abal. Separuh beriman, separuh gak beriman. Maksudnya apa nih? Iman di sini maksudnya dia beriman kepada Allah, tapi ketakwaannya dibagi-dua. Kadang takwa, kadang tidak takwa. Kadang dia beramal saleh, kadang dia maksiat. Hari ini ngaji di musola, di masjid atau di majelis dia ngaji, pulang dari majelis, pulang dari ngaji, dia melakukan kesalahan lagi, maksiat lagi kepada Allah. Jadi antara kejahatan dan kebaikan selalu beriringan terus. Kadang dia soleh, kadang dia maksiat. Kadang soleh, kadang maksiat. Orang yang kedua ini disebut orang fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah mencampur adukan antara amal yang soleh dengan perbuatan yang maksiat. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kadang dia berhak, kadang dia berbatil. Siapa itu orang yang fasik? Orang fasik adalah orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah. Kapan janjinya? Kalau kita kan nggak pernah janji sama Allah. Ada perjanjian-janjinya kita mainkan. Ketika kita masih ada di dalam rahim ibu kita, berkisar antara umur 4 bulan lebih. Jadi dari alaqah ke mudghah, dari segumpal darah menjadi sebuah sebuah janin. Nah, janin ini sebelum dia besar, sebelum dia berkembang menjadi calon manusia, ini ada perjanjian dengan Allah. Sebelum perjanjian itu, malaikat datang ke dalam perut ibu kita. Ada sekelompok daging yang akan dijadikan manusia sebagai bahannya manusia itu. Allah memerintahkan malaikat untuk datang ke situ. Untuk apa? Untuk ditiupkan ruhnya. Karena belum jadi manusia kita, belum ada ruhnya. Kemudian pada saat itu, sebelum itu ditiupkan ruhnya, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ini janin ini mau dijadiin apa enggak? Kalau dijadikan, maka dia akan lahir sebagai manusia. Tapi kalau tidak dijadikan, dibatalkan penciptaannya, maka dia tidak akan lahir di muka bumi ini, gugur dia. Maka kalau kata Allah batal, maka ada saja proses yang membuat si janin ini tidak jadi keluar, tidak jadi manusia. Entah itu keguguran, entah itu apalah, segala macam kejadian yang membuat si janin ini batal untuk jadi manusia. Tapi kalau kata Allah
Jadi, jadikan manusia, maka akan ditiupkan ruhnya kepada mereka. Dia tiupkan ruhnya kepada si janin ini, maka jadi ruh, jadilah dia makhluk. Ini proses dalam perut itu kita. Waktu kita masih baru mau menjadi manusia itu, ditiupkan ruhnya, tapi sebelum itu ditanya dulu, jadi apa enggak? Setelah jadi, ditiupkan ruh, setelah ditiupkan ruh, ada perjanjian antara kita dengan Allah. Allah bertanya kepada ruh yang baru ini, alastu birabbikum, kata Allah. Allah nanya, janin, calon orang, calon manusia, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bertanyalah itu di awal. Berterilah Allah pada ruh itu, ruh yang baru ditiupkan itu. Nah, ruh itu menjawab, bala syahidna. Ya, kami mengakui, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Rabb kami. Nah, itu pertama kali perjanjian. Nah, orang fasik ini itu yang dilanggar. Siapa orang fasik itu? Alladzina yadkhuluna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang fasik itu adalah orang yang memutuskan perjanjian yang telah Allah kuatkan, kokohkan. Perjanjiannya apa? Perjanjian alastu birabbikum, bukankah aku itu Tuhanmu? Bala syahidna. Berjanji, iya. Aku mengakui engkau sebagai Tuhanku. Setelah besar, setelah lahir, kemudian dewasa, ada namanya hukum taklifi, hukum kemampuan untuk menjalankan ibadah. Jadi ibadah, tapi banyak melanggar perintah Allah. Nah gitu. Allah berkata, aqimi sholat, dirikanlah sholat, wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Kadang ditunaikan di sholatnya, kadang tidak. Kadang ditunaikan zakatnya, kadang tidak. Ya. Jangan kau berbuat maksiat. Kadang ditinggalkan itu maksiat, tapi kadang juga dikerjain. Artinya di sini imannya yazid wa yanqus. Imannya itu naik. Kadang soleh ya, kadang ya. Kalau kata orang Sunda mau begitu. Kalau di sholat banget ke masjid mulu. Tapi kalau imannya lagi turun, bolak-balik ke masjid, ada aja yang berwarna. Betul. Iman kita memang begitu. Kadang-kadang ada saatnya kita nanti sholat tahajudnya lagi. Kalau dia malam bangun tahajud, malam tahajudnya 12 rakaat. Tapi kalau kita datang malesnya, boro-boro kita sholat tahajud, bangun aja enggak. Ini fluktuasi iman, fluktuasi batin. Tapi yang namanya orang fasik memang sengaja dia melalaikan perintah Allah, dicampur adukan antara yang bagus dengan yang batil. Itu yang kedua. Nah, golongan orang bertakwa yang ketiga adalah ini yang parah, Pak. Beriman dengan cara berpura-pura. Beriman, ngakunya beriman, tapi imannya sekedar pura-pura. Kenapa? Ya namanya pura-pura, satu, bohong, kedua, tipu-tipu, ya, ketiga, ya ada trik-trik lah, macam. Golongan yang ketiga ini disebut munafik. Di dalam hadis Nabi dikatakan ayatul munafikun salah. Tanda-tanda orang munafik itu adalah 3 perkara. Ini tanda, Pak. Kita lihat nih, ada nggak tanda itu dalam diri kita? Ini tanda. Ayatul munafikun salah. Tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara. 1. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berkata, dia berdusta.
artinya bohong. Omongannya nggak bisa dipegang. Ngomong, tapi hatinya tidak sesungguhnya seperti itu. Dia bilang, oke, saya datang, tapi dalam hatinya dia nggak pengen datang. Kalau ditanya tentang satu informasi, dia jawab dengan informasi yang menurut dia enak aja. Jadi dia tidak jujur pada dirinya sendiri dan tidak jujur kepada orang lain. Ini munafik. Yang kedua, kan, ayatul munafiqun salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia lupakan janjinya. Sebetulnya saya mau pakai papan tulis tapi tidak nyampe singkatnya. Kasihan juga ya. Ini kabarnya berdua pendek. Yang kedua ini dia apabila dia berjanji, janjinya dusta, jadinya bohong. Begitu, diingkari janjinya. Pak, nanti malam datangnya di pengajian saya. Oh siap, siapnya siap, gitu kan. Tapi begitu waktunya dia nggak ada. Begitu tanya, kenapa nggak ada? Waduh, badan kurang sehat. Waduh, hujan. Gerimis saja di dalam hujan. Kan gitu. Kalau janji, insya Allah. Wah, sekali-kali dong, datang di pengajian. Siap. Ya, kalau nama mau. Dia aja kerja bakti. Siap. Kerja bakti, siap. Bila ada kerja bakti, dia nggak datang. Pendek kata bahwa apa yang dijanjikan oleh dia tidak pernah ditepati. Jangan takut ya, ntar saya bawain makanan nih kerja bakti, bagi gorengan, kita udah menaruh bagi gorengan, nggak ada yang datang gorengan. Atau janji sama anak-anak, begini begitu begini, janji sama istri begini begitu. Janji sama teman begini begitu, nol hasil. Itu tanda kedua. Tanda ketiga adalah wa iyatumina khana. Apabila dipercaya, maka orang itu berkhianat. Ini. Jadi kalau kita titipkan sesuatu, dia tidak amanah. Pak, saya titip motor ya, tolong jagain sebentar aja. Ya, iya ngomongnya. Kan itu udah diajak ngobrol kan. Dititipkan, ya, jawabnya. Kalau tak ingin nggak mau aja sekalian. Jadi motor yang dia mesti tinggal sama orang. Sehingga maka tuh kondisinya nggak aman tuh, misalnya dicuri orang segala macam. Jadi dia bukan modal gua, bukan balas gua, tapi dia sudah ijab kabul tadi. Nah, saya titip ya Pak, tolong jagain. Ya, jawab. Titipan itu apa? Dikasih istri sama Allah. Kata Allah, jaga istrimu, didik istrimu. Ya, janji kan? Di depan pernikahan itu kan janji tuh, ya kan? Saya terima nikahnya Anu bin Anu dengan begini. Tapi setelah jadi istri, kadang-kadang nggak dijaga istri. Setelah dapat anak itu ditelantarkan segala macam. Ini orang munafik. Oleh karena itu, orang munafik ini adalah golongan yang paling buruk. Pertama, yang paling bagus orang beriman dengan iman sesungguhnya. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Ini yang paling pokok. Kedua adalah orang yang fasik. Alladzina yaquluna Allah, yang telah menjaga perjanjian Allah. Wa yufsiduna fil ardh. Kadang-kadang orang fasik ini banyak perbuatan-perbuatannya yang merusak. Apa yang
rusak macam-macam Pak. Baik kerusakan secara fisik maupun kerusakan secara sistem. Baik sistem ekonomi, baik sistem sosial. Tapi orangnya bertakwa. Contoh umpamanya, pimpinan kita itu kita pilih dalam waktu pilkada apa? Kita pilih pimpinan yang muslim, yang taat kepada Allah. Oh ini yang kita sebut ini orang yang agamanya bagus. Begitu sudah naik, dia tidak amanah. Banyak membuat kerusakan. Orang ini sekaligus punya dua jabatan. Satu jabatannya sebagai orang fasik karena perbuatannya dengan janjinya bohong. Yang kedua, dia diberi amanah oleh masyarakat, diberi amanah oleh warga, diberi amanah oleh rakyat, tapi dia sia-siakan amanah itu. Pertama dia janji, apabila saya janji dewan di sini, dewan apa itu? Dewan syariah, dewan perwakilan rakyat, dewan apa, dewan masjid, segala macam, banyak dewan lah. Pada saat kampanye dia janji sama masyarakat, kalau nanti saya terpilih, saya akan bangun lingkungan ini, saya akan bangun jalan yang bagus, saya akan bersihkan, saya akan bikin program kesehatan, saya akan bikin peningkatan ekonomi, macam-macam jadinya. Dan itu namanya wa ija wa'ada, apabila dia berjanji, khana, dia berjanji. Yang kedua, dia bohong. Ketika dia ngomong, ya nanti akan saya bangun, nanti begini. Tapi dia bohong itu, niatnya aja. Nah gitu. Nah ini tanda orang munafik. Ada 3. Yang paling berat daripada ini adalah amanah. Sebab amanah ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau janji masih kelihatan. Pak, gimana nih Pak? Rusak Pak? Ya, saya janji, saya bertanggung jawab. Saya yang rusak, saya yang nabrak, saya yang ngancurin, saya rusakin. Saya janji akan saya betulin. Ujung-ujungnya ditungguin enggak ada. Ini munafik. Orang munafik ini banyak banget janjinya. Jadi iming-imingnya banyak. Oleh karena itu, orang yang selalu mengumbar-umbar janji jangan dipercaya Pak. Kenapa? Dia pasti munafik tuh. Tapi orang yang muslim yang pertama, orang yang bertakwa golongan pertama, haqqul waqi, nggak mau dia janji, takut. Pak, sumbang dong kapretnya Pak. Iya, saya nggak berani janji. Insya Allah kalah Anda. Disuruh janji dia nggak mau. Pak, mau ada berapa Pak? Yang ini ngaku saya 1 juta. Mau saya 500. Saya berjanji cuma 200. Dia siap. Bapak berapa? Nggak mau mungkin. Di dalam hatinya sudah ada niat kebaikan, tapi dia nggak berani untuk diucapkan. Kenapa? Takut pada saatnya dia nggak mampu. Kadang-kadang kita begitu Pak. Saya 200 untuk rilis. Begitu saatnya ditagih, pas dia juga punya duit. Tapi masalahnya dia berjanji. Janjinya apa? Janjinya ini tetap ditagih. Dosa jadi itu. Kenapa? Ketika berjanji dia tidak menyertakan Allah. Saya 200, saya 500. Buat karpet ini. Buat AC-nya berapa Pak? AC, saya nanti nyumbang 500.000. Ketika dia ngomong begitu, sudah ada namanya, kalau bahasa apanya ya? Ikrar yang sudah dijanjikan apa namanya? Apa ya? Tahun depan saya akan korban.
maka korbannya bukan sunnah, korbannya wajib. Kenapa? Karena dia sudah berikrar tadi, dia sudah bernazar kepada Allah bahwa dia akan korban. Kenapa? Dia lupa bahwa kekuatan itu adalah milik Allah. Tapi kalau kita insya Allah tahun depan kalau ada rezeki, ada izin Allah, ada kesempatan, umur saya masih ada, rezeki ada, kesempatan ada, insya Allah saya akan ikut korban. Ini kalau dia tidak bisa ikut korban, apakah karena dia sakit, apakah karena dia nggak ada uangnya, atau dia sedang tinggal di sini, itu nggak apa-apa. Tapi ketika dia katakan, saya bulan depan atau tahun depan akan berkorban, dia nggak ada, ternyata pindah dari sini. Itu sudah nazar, Pak. Dimanapun dia berada, janji dia harus ditepati. Bahwa dia pindah ke Bandung, maka dari Bandung pun dia harus kirim korban itu. Entah dia minta tolong sama temannya, Pak Eko, tolong ya, saya nggak bisa datang. Ini uangnya, tolong belikan kambing harganya sekian, saya dapat nilai berapa yang itu? Oh, 4,5 Pak, 4,5 ini saya kirim, jadi tolong Pak, dipotong ini ongkos potongnya segala macam. Nah itu bernazar namanya. Tapi kalau insya Allah kan ada ditutup oleh Allah tuh, ya kan? Ada kekuatan-kekuatan Allah yang bermain. Oleh karena itu masih diimbangi oleh kekuatan Allah. Nah ini, jadi orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berjanji, orang-orang yang dititipin masalah, kemudian dia tidak tepati, inilah yang namanya munafik. Tapi munafik ini tidak kelihatan di mata kita. Jangan-jangan kita semua yang hadir ini munafik semua. Kalau kau tahu tandanya, tuh pernah bohong nggak? Kayaknya pernah. Bohongnya disengaja apa enggak? Disengaja. Kalau bohongnya disengaja, memang betul-betul bohong. Oh, kenapa kemarin nggak datang? Ketiduran. Ketika ngomong ketiduran, bener ketiduran apa enggak? Tapi kalau dia bilang daripada nanti saya disalahin, maka dia berbohong dengan sengaja, dengan sadar dia berbohong, masuk munafik. Berarti itu munafik. Oleh karena itu, paling dihindari itu adalah berbohong. Waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah yang paling tegas, khalifah yang paling berani, khalifah yang paling ditakuti oleh masyarakat, oleh warga Muslim. Itu ada seseorang yang datang kepada Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khattab. Dia berkata, ya Amirul Mukminin, saya pengen jadi Islam. Nah, terus kamu ngapain? Saya pengen sholat, saya mau puasa, saya mau berjamaah, saya mau segala macam. Tapi saya punya kebiasaan yang buruk dan saya nggak mau tinggalin, itu nggak hobi saya. Apa kira-kira hobinya? Mencatur, main remi. Hobi saya adalah mencuri. Hobi mencuri. Hobinya mencuri dia. Kalau kita ditanya begitu, ya Islam ya harus apa? Ukulu silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam itu dengan kafah menyeluruh. Masa lu sholat juga lu nyolong juga? Gak bisa dong. Tetapi seorang Khalifah Umar bin Khattab yang begitu bijak, silahkan saja. Kamu mau nyolong silahkan, kamu mau sholat silahkan, kamu mau berzakat silahkan, kamu mau ngapa-ngapain silahkan, untuk beribadah silahkan. Tapi nyolong boleh, silahkan. Wah, hebat juga nih. Ya,
ya. Saya Islam, saya sholat, tapi hobi saya juga tidak dilarang. Ini baru top ini pimpinan. Kenapa? Hobi saya sebagai pencuri tidak dilarang. Dia tanya lagi, ya Amirul Mukminin, kok saya nggak ngapain nggak dilarang? Dan teman-teman boleh nggak? Oh silakan. Bunuh orang boleh, silakan. Enak nih. Minum-minum baru boleh nggak? Oh silakan. Yang nggak boleh apa ya Amirul Mukminin? Yang tidak boleh adalah berbohong. Gampang. Kalau berbohong, masa nggak akan bohong? Siapa? Maka dia terima Islam itu dengan syarat dia boleh mencuri. Satu, kedua dia tidak akan pernah bohong. Janji dia. Enggak, saya nggak akan pernah bohong. Kebiasaannya diulangi. Dia maksiatnya diulangi. Dia mencuri diulangi. Ketika dia mencuri, dia mikir dikepung orang aja. Nah, dia tahu kalau hukuman mencuri apa? Potong tangan. Nggak mau dia tangan hilang. Kalau saya ketangkep ngaku saya mencuri, maka saya akan dipotong tangannya. Kalau saya dipotong tangannya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus satu-satu jalan supaya nggak dihukum gimana? Berbohong. Kamu nyolong nggak? Enggak. Selamat itu. Tapi dia ingat pesan Amirul Mukminin. Kamu ngapain aja boleh, dia kagak boleh kamu berbohong. Kalau saya berbohong, saya tidak mencuri, berarti saya bukan Islam dong. Dia takut dipotong tangannya, tapi takut berbohong. Karena udah janji. Kalau kita pikir-pikir, intinya maling itu daripada kita. Akhirnya dia nggak jadi nyolong. Ya Amirul Mukminin, aku mencuri, kemudian nggak jadi. Kenapa? Kalau aku mencuri ketahuan, aku dipotong tangannya. Nah, kamu kan bisa bilang nggak mencuri. Kalau tidak bilang mencuri, bilang tidak mencuri, saya berbohong ya Amirul Mukminin. Kalau saya berbohong, saya berkhianat kepada engkau ya Amirul Mukminin. Ada nggak di antara kita itu? Maling budiman. Inilah akhirnya gara-gara itu dia lupakan namanya berbohong, maka dia keluar dari sifat munafik. Kita tanya dalam hati kita, mendingan kita dengan pencuri itu Pak. Dia nggak jadi bermaksiat gara-gara dia tidak bohong. Potong tangan dia nggak mau, berbohong dia nggak mau, akhirnya apa? Berhenti nyuri. Nah ini sebuah sebuah pelajaran bagus ya tentang ini belum saya masuk masalah munafik. Ini baru kulit-kulitnya doang Pak. Kita mungkin kalau habis sholat isya baru kita kupas secara detail. Tapi mungkin nggak pakai speaker Pak. Kita pakai kotak tulis. Oke? Nggak kedengaran? Ya apa bagusnya dinaikin. Nah jadi dikatakan dalam Al-Quran itu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ditempatkan di tempat yang paling aspal. Apa sih aspal Pak? Paling bawah. Fi darkil asfal, di tempat yang paling bawah minan nar, dari api neraka. Nomor 2 setelah kafir ya. Nah, 3 golongan nih. Nomor 3-nya. Nah, jadi kalau neraka itu banyak tingkatannya, 7 tingkatan Pak. Tapi yang paling gampangnya 3 tingkatan dulu lah. Yang pertama adalah orang Muslim, ya, orang Muslim
Yang paling ringan itu orang muslim tapi banyak melakukan dosa. Dosanya nggak tebus, yang kita sebut tadi orang fasik. Ya, dia doyan juga beribadah, doyan juga bermaksiat. Itu paling atas lah. Sekarang kita timbang dalam diri kita. Kita sudah hafal khotim belum nih? Artinya bertakwa dengan hak yang benar. Kayaknya sih berat. Ada Nelly. Berat. Kenapa? Sampai hari ini kan masih ada maksiat-maksiat yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Itu yang pertama. Jadi orang Islam adalah orang yang pertama masuk ke dalam neraka, orang Islam. Tingkatan atas orang Islam itu, bukan orang kafir, Pak. Orang Islam paling atas. Jadi orang Islam masuk neraka rata-rata. Saya sering bohong. Merokok. Rata-rata yang masuk neraka itu orang Muslim, Pak. Dan kita karena telah banyak berbuat maksiat sudah dijamin masuk neraka. Terus kita bisa masuk surga nggak? Bisa saja. Masalahnya tinggal timbangan tadi itu. Dihisab kita oleh Allah. Amalnya berapa? Amalnya 30. Dosanya berapa? Dosanya 70. Cuci dulu neraka. Oh saya enggak, saya lebih banyak. Berapa? Dosa saya, amal saya 49. Wah, sudah mendekati 50%. Dosanya 51. Masuk neraka, Pak. Cuci dulu. Timbang lagi. Siapa namanya? Jahri. Dosanya berapa? Dosanya 50%. Masya Allah. Pahalanya berapa? 50%. Nol, tidak dapat apa-apa. Tapi di sana tempat hanya 2. Dia masuk neraka, kata neraka, kenapa ini masuk neraka kalau ada dosanya? Terus tanya surga, surga, lu mau nggak nih, terima dia nih. Dia ditanya, pahalanya berapa? Enggak. Dia ditanya, punya dosa nggak? Enggak, ya udah sini. Emang aku udah jadi masuk neraka. Tapi masalahnya nolkan dulu itu, nolkan dulu dosanya. Kalau masih ada, ya nyukur. Yang kedua, yang kedua adalah yang masuk neraka al-kafirun. Orang yang jelas-jelas sudah tidak yakin dengan Allah, tidak percaya kepada Allah, ya kan? Ya khalidina fiha abada, masuk ke dalam neraka. Ya kan? Nah, inilah daripada Islam tapi masuk neraka dengan kafir sekalian. Takut? Berani amat. Golongan atau tingkatan yang ketiga, tingkatan paling bawah, orang Islam, Pak. Orang Islam yang masuk neraka, cuma Islamnya pura-pura. Pura-pura baik secara mulut, pura-pura secara perbuatan, dan pura-pura secara sikap. Pura-pura secara sikap nggak saya kupas sekarang, kita lagi sisa. Karena ini yang paling bahaya. Kalau pura-pura secara fisik kelihatan enggak? Ya kan? Momennya nih, contoh-contoh, ada orang saya bakti, ya kan? Ditanya mau bininya, mau mana Pak? Saya bakti. Mungkin kerja baktinya biologi, dia nyolong terus. Jelas pura-puranya kelihatan, orang pun tahu. Nah, di bawah dia. Ya kan? Mulutnya, munafik dia, bohong. Pak punya duit nggak Pak? Itu bocah jajan, dia kena apa beras nggak ada, apa maaf. Ini jajan sama temannya. Dusta secara zahir. Yang paling susah dinilai oleh diri sendiri, kalau kita bohong kan kita tahu, baik bohong secara perbuatan maupun bohong secara amalia, kita tahu. Kalau dustanya dusta sikap, kerjaan kita memang tiap hari cuma ngibul melulu, baik
sengaja maupun nggak sengaja, memang tiap hari kerjaan kita nipu. Nah gitu. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nas, dan dari golongan-golongan manusia, may yaqulu, ada yang berkata, man yaqulu amanna billahi, berkata beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat. Banyak kan orang saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari kiamat, saya takut dosa, saya takut disiksa di neraka. Allah itu maha adil, dia bilang itu. Tapi kata Allah, wa ma hum bimumin, mereka padahal itu nggak beriman. Kenapa ini? Dia berbohong. Tadi kan tidak ada saat ada apa itu, ya, tidak ada saat ada apa. Apabila mereka bohong, nah di situ mayyuminu billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin, padahal mereka nggak beriman, ngaku dia beriman. Terus apalagi kerjanya, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, dia menipu Allah dan menipu orang mukmin. Walahum azabun alim. Tidak akan diadab dengan adab yang pedih. Kenapa? Karena nipu. Tidak usah manusia, Allah pun ditipu sama dia. Kan gitu. Tipu ini turunan apa? Tipu ini turunan dari berbohong. Nah, jadi di mana dia nipu-nipunya? Nipu dari sistem, nipu dari gelagat. Banyak kan orang itu gelagat-gelagatnya mau ngasih nih, galau-galau apa namanya, gelagat. Oh iya Pak, makasih Pak, makasih. Enggak, kalau saya mau ambil itu apa? Nah itu penipuan Pak. Nipu secara sikap. Ya. Nah, penipuan-penipuan ini terstruktur. Ada kelompok-kelompok orang yang melakukan penipuan secara terstruktur, direncanakan dengan cara-cara yang disebut trik. Kalau sudah main di trik, nggak penipu ya. Siapa yang suka main trik-trik? Orang yang punya ambisi. Ambisi apa? Banyak. Misalnya ambisi pengen ini, pengen ini, ambisi jabatan, pemilihan umum. Pemilihan umum itu ambisi. Inilah penipu menggunakan trik. Ya, bapak-bapak, dan insya Allah kita tutup dulu. Bila itu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.